Menjadi kebiasaan di hari Sabtu, Pasifika dan kedua adiknya membaca kitab suci bersama-sama. Wah, adik-adik kakak sudah siap di sini. Iya dong kak. Kan adik-adik kakak anak hebat. Kakak bangga sekali dengan kalian. Yuk kita siapkan kitab sucinya. Lalu Pasifika meminta Carlo untuk membacakan Injil dari Yohanes 7 ayat 40 sampai 53. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita doa dulu yuk. Ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di sini berkumpul ingin mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah lingkungan kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Dan yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Tuhan Kristus. Terima kasih Carlo sudah Sama-sama, Kakak. membacakan Injil hari ini. Iya kakak. Yuk kita renungkan Injil hari ini. Buat adik-adik di rumah, mari bersama Carlo dan Maseo ikut mendengarkan renungan ini ya. Kita akan merenungkan, lalu kita akan terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita belajar menjadi pelaku firman seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam Injil tadi, Yesus dihakimi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang sebenarnya iri dan dengki kepada Yesus, yang sangat terkenal di antara rakyat kecil, miskin, sakit, dan para pendosa, karena Yesus penuh kasih dan tidak pernah menghakimi. Mereka juga iri dengan kepopuleran Yesus yang melebihi orang-orang Farisi yang terkenal hidup suci dan tadinya menjadi panutan orang-orang Israel. Mereka iri dengan Yesus dan tidak mau mengakui kenyataan siapakah Yesus itu. Meskipun sudah sangat jelas dalam kitab Perjanjian Baru sudah diramalkan akan kedatangannya. Mereka berusaha meyakinkan rakyat bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa.
Bahkan kata mereka, tidak ada nabi atau orang hebat yang akan datang dari Galilea. Tapi salah satu di antara kelompok Farisi itu, yakni Nikodemus, mengetahui dari hatinya yang tulus bahwa Yesus bukan sembarang orang. Satu yang dia tahu bahwa Allah berjanji akan mengutus seseorang yang akan membebaskan orang Israel. Sekalipun Nikodemus dimusuhi oleh kelompoknya, Nikodemus tidak berhenti mendukung dan mengikuti Yesus, meski secara diam-diam. Bahkan dalam Injil diceritakan juga, Nikodemuslah yang memintakan kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga yang mencarikan kubur kosong untuk membaringkan jenazah Yesus. Nah, apakah kita mampu menjadi Nikodemus masa kini yang mau membantu orang lain tidak tanggung-tanggung dan tanpa diketahui orang lain? Dalam Injil hari ini, kita diajak untuk berani, untuk berpendapat, dan menilai seseorang dengan hati kita. Kita bisa menilai seseorang dari perbuatannya. Kita tidak boleh ikut-ikut memusuhi orang yang belum kita kenal dengan baik, supaya terhindar dari pikiran negatif pada seseorang. Dengan demikian, kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih adik-adik. Selamat beraktivitas. Carlo dan Maseo akan membantu Mama dan Papa membereskan rumah. Adik-adik yang ada di rumah jangan lupa membantu Papa dan Mamanya juga di rumah ya. Dan tidak lupa untuk kita tetap mengikuti Misa live streaming pada hari Minggu. Bye-bye.